Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita bertemu kembali di program talkshow kita bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar dan juga nantinya akan disiarkan di Radio Al Markas maupun juga di channel YouTube kami. Nah, kita akan membahas terkait dengan Idul Kurban yang ya mungkin tinggal sepekan lagi hitungannya ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita akan membahas terkait dengan hal ini karena kita harus melakukan persiapan sebelum menuju kurban. Nah, dan juga, para penonton channel YouTube di, MUI Makassar dan juga Radio Al Markas, pada kesempatan hari ini, saya telah bersama dengan narasumber saya Bapak Dr. Yusril, Muhammad Arsyad, LCMA. Beliau merupakan anggota Fatwa MUI Sulsel dan juga dosen UMI Makassar. Tema kita yaitu keutamaan kurban dan, hikmahnya dalam masyarakat muslim. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menyapa narasumber saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi apa wabarakatuh. kabar Pak ya? Baik, alhamdulillah. Lama tidak bertemu. Betul sekali, sebelum Lama, corona kayaknya. betul. Sebelum sebelum corona kita sempat bertemu dan ini ada sekitar ya sudah hampir 4 tahun lebih ya Pak Ustadz, Betul, kita panjang tidak umur semua bertemu. insyaallah sehat-sehat, Alhamdulillah sehat. ya. Berbicara soal bulan Zulhijjah ya dan juga terkait dengan tema kita soal keutamaan kurban seperti apa yang ya tinggal sepekan lagi hitungannya lah. Betul sekali, Jadi mungkin kita ini hal yang, kita lakukan setiap tahun, tetapi betul. perlu kita memaknainya seperti apa sebenarnya makna berkurban itu. Silakan Pak Ustadz. Ya, sebelum kita membahas masalah kurban ini, Mhm, kita tahu bahwa kita sekarang ini sudah masuk tanggal 2 Zulhijjah, iya, bahwa inilah hari yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. mhm, Terbukti Allah bersumpah iya, dengan 10 awal daripada Zulhijjah. mhm, Wal fajri walayalin ashr. iya, Demi fajar dan malam-malam malam 10. 10. Nah, ulama kita menafsirkan yang dimaksud adalah 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Mhm, Kenapa? Karena di sana berkumpul iya, induknya ibadah-ibadah. mhm, Ijtama'a fiha ummahatul ibadat. iya, Nah, apa itu? Pertama, di dalamnya ada salat, mhm, di dalamnya ada puasa, iya, di dalamnya dilaksanakan rukun Islam yang kelima. mhm, Tidak sah dilakukan kecuali di bulan 10 awal mhm, daripada bulan Zulhijjah. mhm, Dan di dalamnya ada lebaran, mmm, dan di dalamnya ada kurban. iya, Ya, di dalamnya juga ada namanya hari tarawiyah. mhm, Ya, bahkan di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa itulah hari pertama Allah menyuruh kita untuk berzikir, mmm, yaitu pada hari-hari 10 awal daripada bulan Zulhijjah. mmm, Ya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamil ma'lumat. iya, Ya, disitulah hari-hari di mana kita harus memperbanyak berzikir mhm, kepada Allah. Ayyamul ma'lumat ini maksudnya adalah itulah 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Nah, inti daripada awal bulan Zulhijjah ini, iya, ya ada intinya adalah tanggal 9-nya, mhm, kemudian berkurbannya. iya, Tetapi sebelum itu ada namanya tanggal 1 sampai tanggal 8 mhm, disunatkan berpuasa. iya, Kemudian tanggal 9-nya kita melaksanakan namanya puasa hari Arafah. mhm, Diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. mhm, Kemudian amalan yang paling disukai oleh Allah pada hari lebaran itu adalah berkurban. berkurban. Nah, intinya di sini permasalahannya. Iya, Mhm, iya. Iya, Pak Ustadz, ini kan, kalau kita hitungannya ya, bahwa berkurban itu kan masuk di bulan Zulhijjah dan iya, ada, kita melihat bahwa masyarakat kita berbondong-bondong untuk naik di tanah suci ya, melaksanakan ibadah, rukun iman yang kelima ya, bahwa iya, mereka dianggap mampu untuk beribadah, menunaikan ibadah betul. ibadah haji dan rasanya juga kita seolah-olah berada di sana ketika lebaran ini datang gitu. Iya, betul. Tetapi, kan berkurban itu maknanya bukan hanya, orang berpikir begini Pak Ustadz, berkurban itu ketika saya mampu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu Pak Ustadz? Oke, siap. Pertama-tama begini, yang namanya berkorban ini Mhm. pada dasarnya tidak hanya dianjurkan kepada yang mampu, Ya, kepada yang tidak mampu juga. ya, Begitu mulianya perbuatan ini. ya, Makanya ada hadis Nabi mengatakan, mhm, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah miraqatid dam." iya,
tidak ada hari yang paling Allah sukai di hari lebaran kecuali berkurban. Mhm. Innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha biadlafiha wa asy'ariha. Ya. Bahwa kurban itu nanti akan dihadirkan oleh Allah di hari kemudian Mhm. dengan tanduknya, kulitnya, Iya iya. bulu-bulunya, kukunya, semuanya dihadirkan oleh Mhm Allah mhm. menjadi kendaraan kita untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim. Menjadi semacam jembatan Ya, maksud ya? Mhm jembatan. mhm. Di mana pada saat itu Iya. kita melihat api neraka, ya tidak ada yang bisa selamat kecuali yang menyeberangi dengan selamat. Masya Nah, Allah. kemudian saya lanjutkan Iya. hadisnya, wa innad dama la yaqa'u minallahi qabla yaqa' 'alal ardi. Bahwa sebelum darah sampai di tanah, Mhm. maka Allah sudah menerima pahalanya. Mmm. Jadi inilah ibadah yang paling eksklusif, yang Mhm. paling luar biasa, Iya. yang dibandingkan dengan ibadah yang lain nanti kan belum tentu diterima pahalanya. Ibadah Mmm. puasa, salat, ada Iya. syarat-syaratnya. Tetapi ini sebelum darahnya sampai di tanah, Allah sudah menerima pahalanya. Masya Allah. Makanya ujung hadisnya mengatakan, "Fatayyibu biha nafsa." Maka ikhlaslah melakukan kurban ini. Mhm. Artinya bahwa, bukan melihat banyak uangnya atau tidaknya. Iya. Ya, kita harus melihat bahwa apakah binatang kurban ini berhak untuk dijadikan kurban. Karena tidak boleh cacat, harus Mhm. betul-betul sempurna. Iya. Nah, bagaimana sih kalau kita beli mobil, Mhm beli mhm. kendaraan tidak mau ada cacatnya. Iya. Nah, dia akan menjadi kendaraan nanti dari kemudian, Mmm. yang terbaik. Mhm. Nah, oleh karena itu, kita berlomba-lomba untuk berkurban, Iya. agar supaya kita ini ada bekal di hari kemudian. Mhm. Makanya tidak ada istilah kaya dan miskin di sini. Iya. Makanya Imam Malik mengatakan bahwa orang yang berkurban tidak punya dana bisa berhutang. Beda Mmm. dengan yang haji, beda dengan yang lain. Iya iya iya. Jadi begitu hebatnya namanya, berkurban ini. Dan banyak lagi hikmah-hikmahnya yang lain kalau kita mau bahas lagi masalahnya ini. Berarti dari niat kita tuh sudah tercatat ya, Ustaz? Iya, jadi pada saat kita berniat, Mhm. Allah sudah mencatat kebaikannya, sekalipun tidak terwujud suatu saat. Oh. Nah, tapi dengan niat itu Allah akan memperlancar rezeki kita Mhm. dengan caranya sendiri, Iya karena iya Allah iya. yang menyuruh. Mmm. Nah, makanya kalau kita mulai setahun kemudian mau berkurban, ya Iya. mulai sekarang kita berniat, Mhm. maka kita akan bisa menceleng uang kita simpan pelan-pelan, umpamanya setiap hari 100.000, Mhm. yang merokok dihentikan dulu Mhm. umpamanya. Jadi kalau ada niat pasti sampai. Mhm. Jadi bukan hanya orang kaya saja, Iya iya. bahkan ada ancaman bagi orang kaya yang tidak mau berkurban. Berkurban. Ada hadis mengatakan, "Man lahu sa'atan Iya walam y wa man lahu sa'atan iya. walam yudahhi fala yuqarribanna musallana." Mhm. Barang siapa ada orang yang punya kekuatan ekonomi kaya, punya mampu berkurban, ya kemudian, tidak berkurban kata Nabi, "Jangan kau dekati masjidku." Nah, dari sinilah Imam Mhm. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Iya. kurban itu wajib hukumnya, Mmm. bukan sunnat. Iya Ini iya ada iya. ancaman dari Nabi. Artinya begitu pentingnya namanya Mmm. berkurban. Mhm mhm. Ya, namanya berkurban kan sekali setahun. Iya iya. Jadi siapa yang bisa mengetahui dirinya akan hidup, tahun depan? Kita tidak tahu. Ya, maka dengan pelan-pelan kita pasti bisa. Saya pernah lihat di TV One, Mmm. dia orang gembel ya, dia hanya kehidupannya dia mencari kerja hanya dari kumpulan plastik-plastik, Mhm. gelas. Jadi bisa berkorban satu kambing. Masya Kenapa Allah. kita tidak? Jadi Iya. memalukan sekali ya kalau kita tidak Bisa melakukan sunnah berkorban. yang luar biasa ini. Mmm. Ya, Iya, berarti memang, dari niat itu sudah tercatat, Allah sudah mencatatnya ya, sekalipun belum tahun ini terlaksana, mmm, tetapi mungkin tahun depan dan Allah mempermudahkan jalan itu untuk tahun depan kita bisa melaksanakan yang namanya kurban. Nah, tapi kan masyarakat ini kan berpikir begini Pak Ustadz, mungkin kalau orang-orang awam itu kan ya, berpikir bahwa, saya ini tidak mampu berkurban, saya tidak mampu, tetapi mampu beli yang lain gitu Pak Ustadz ya. Kalau kita lihat kehidupan sekarang ini berbeda Pak Ustadz ya, betul, mampu membeli, mampu mencicil, tetapi tidak mampu untuk berkurban. berkorban. Nah itu, apa sebenarnya yang apa ya, apakah masyarakat punya, apa ya, punya ketebalan Betul. dari keimanan atau seperti apa itu Pak Ustadz? Ya, masalahnya kan, Iya. kekurangan ilmu pengetahuan tentang Mmm. agamanya. Iya Di dalam Islam itu ada namanya fiqhul aulawiyat. iya. Fiqhul aulawiyat artinya adalah hukum prioritas. Yang mana Oke. kita dahulukan yang terpenting, Iya. kemudian penting, tidak penting. Nah, kadang kita balik, yang Yang tidak penting jadi terpenting. nomor satu. Ya, yang terpenting nol No, gitu. iya Nah, iya. di sinilah, kerugian kita nanti di akhirat nanti. Kita semua akan menyesal, kenapa bukan yang ini nomor satu. Mmm. Makanya,
bagi yang mendahulukan yang terpenting, maka dia akan mengatakan, "Ah, nanti pi ini, Belakang yang nih. belakangan, pi ini yang Mhm, terpenting," iya, karena namanya ajal itu kan kita nggak tahu kapan iya, datangnya. Oke, umpamanya begini, kenapa ini terpenting iya. berkurban? Karena 4 hal. Mhm, mhm. Pertama adalah lisyukrillah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, buktikan kalau Anda itu bersyukur kepada Allah, "Ah, Mhm. saya bersyukur dengan cara berkurban." Berkurban. Ya, itu bentuk syukur kita juga. Nah, Mhm. orang yang bersyukur ditambahkan rezekinya, ya, Iya, iya, bertambah rezekinya tidak? iya, bertambah La in rezekinya. syakartum la azidannakum. Mhm. Siapa yang bersyukur ditambahkan rezekinya. Makanya orang yang berkurban tahun ini akan berkurban lagi tahun depan. Masya Allah. Akan terus berkorban. Kenapa? Mhm. Ditambahkan Allah oleh Allah rezekinya dan seterusnya. Kedua, kenapa orang itu disuruh berkorban? Karena baqauna min amin ila am. Mmm, Karena kita masih sehat iya, walafiat, iya. belum meninggal dunia, bisa berjalan mau apa saja bandingkan hidup kita dengan yang sudah meninggal Iya, dunia. iya. Ya jalan-jalanlah ke kuburan Mhm. sekali-kali atau kita ke rumah sakit Iya, lihat bagaimana orang yang kondisi sakit. masyarakat kita di sana yang tidak bisa bangun. Nah, kita ini sehat, ada uang lagi. Kapan lagi waktunya? Mmm, Itu maksudnya. iya, iya. Coba kalau kita masuk rumah sakit berapa juta? Mmm, Bisa 10 juta, bisa ratusan juta. iya, Tapi dengan berkorban hanya 2 juta, 3 juta. iya, Dari berkah itu kita sehat. iya. Ya kan? Kemudian yang ketiga, litakfir sayiat. Kenapa Anda berkorban? Karena ternyata orang berkorban itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mmm, Iya. Makanya kata Nabi SAW kepada anaknya Aisyah, iya. Fatimah, "Ya Fatimah, qumi fashhidi udhiyataki." Mmm, Wahai Fatimah, bangkit dan saksikan kurbanmu. Ketika darah keluar, di saat itu Allah mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Coba bayangkan, coba kalau kita pikir itu, ternyata bukan itu saja. Mhm, mhm. Ternyata berkorban itu mampu menyempurnakan ibadah-ibadah kita menjadi sempurna. Iya, iya, Sekarang saya tanya kepada ibu, iya. orang yang sholat 5 waktu, yakin kalau kita sholat kita diterima? Belum tentu. Belum tentu. Iya, Kenapa? Karena mungkin ada kekurangan rukunnya, iya. ada yang membatalkan. Begitu juga puasa Ramadan kita. Jadi dengan kurban ini mampu menyempurnakan seluruh ibadah-ibadah yang wajib tadi itu. Mmm, Inilah kekayaan luar biasa. Nah, yang terakhir, keempat adalah litausiatil awail. iya. Bahwa kita berkorban ini untuk menciptakan persatuan persaudaraan dengan sesama umat Sesama. Islam, bahkan non-muslim. Mmm, Menciptakan masyarakat Islam, Islami. Jadi kalau berkorban jangan dimakan sendiri. iya, iya, iya. Nah, Ya, nanti kita jawab iya, nanti kita sebut. bagi-bagilah. Iya, iya, iya. Makanya dalam agama kita sepertiga, maka Mhm, ambil dulu berapa, ambil sepertiga, ambil berapa kau mau ambil, sambil seperduanya. iya. Boleh, seperduanya bagi sepertiga lagi, kasih Mhm, kepada tetangga. Jadi tetangga, sahabat, iya, orang miskin, iya. ini dia yang penting sekali. Mmm, Tanpa melihat agamanya, iya. tanpa melihat kondisi, keadaannya, dia Keadaannya. peminum balok atau bukan, kasih. Mhm, mhm, mhm. Kenapa? Berkah daripada daging kurban itu menumbuhkan, cinta keimanan kepada Allah, beda dengan daging yang lain. Iya, iya. Jadi ini 4 ini kalau kita pikir-pikir, Mhm. tidak ada alasan bagi kita, Untuk tidak kecuali harus berkorban. berkorban. Mmm, Iya, mhm. iya, Kalau tadi dengar 4 mhm. alasan itu memang tidak ada lagi celah Pak Ustadz ya, tapi ada saja selalu celah. Ada saja selalu celah, Namanya kenapa? Iya ada betul, setan ya. banyak bisikan-bisikan Iya. yang selalu datang yang tiba-tiba, tidak apa ya, tidak kita ketahui, padahal sudah terencana. Tetapi, Pak Ustadz, untuk menuju ke langkah 4 itu tadi, sebenarnya, eee, apa yang harus dilakukan ini umat muslim Pak Ustadz, agar tujuan itu bisa tercapai gitu? Jadi pertama-tama kita merenungkan Iya, dan mendalami 4 hal itu. mhm, Nah, kalau kita sudah mendalami dengan baik, apalagi kalau kita mengaji di hadapan ulama-ulama kita, mhm. merenungkan. Nah, kadang kita itu sadar kalau kita sudah sakit. Iya, iya, iya. Nah, nanti kita sadar kalau uang kita sudah habis semua. Mhm, Kenapa? Kenapa dulu tidak seperti ini? iya, Nah, baru mengatakan seandainya-seandainya. Nah, namanya seandainya-seandainya nggak bisa lagi kita kembali ke belakang. iya, Jadi usahakan pertama, usahakan sering-seringlah ke masjid. mhm, Yang mhm, kedua, sering-seringlah mendekati orang pemurah yang mhm, banyak bersedekah. Yang ketiga, contohilah orang-orang yang cemburulah, mhm. dia berkorban, kenapa saya tidak? Iya, iya, Makanya Nabi mengatakan, usahakan setiap rumah itu ada yang berkorban satu. iya, Jadi kalau umpamanya ada berapa jumlah rumah tangga di Makassar, bayangkan kalau setiap orang di dalam rumah tangga ada satu kambing, dan ada yang berkorban.
Nah ini target kita. Mhm. Nah kemudian, ya itu masalahnya juga memang korban ini nggak bisa diuangkan ya. Iya, Ya betul. harus betul-betul menjadi sebuah daging yang Daging. disembelih Mhm. dan juga nggak boleh juga dijual Iya kan iya. memang banyak persyaratannya. Betul betul. Nah, bahkan makanya yang jamaah haji kita yang berkurban Tanah di suci. tanah suci, boleh dikirim nilainya uangnya ke Indonesia. Oh, begitu ya, Pak Boleh Ustadz? dikirim ke Mhm. Indonesia, nanti kita sembelih di Indonesia lebih banyak manfaatnya Mhm. daripada berkorban di sana. Saya lihat sendiri Iya. bagaimana kambing itu disembelih ditaruh saja begitu. Ya, Mmm. karena banyaknya 5 juta umat Islam, Iya iya. bayangkan itu. Mereka Nah, kalau berkorban itu semuanya. dikelola dengan baik, Mhm. itu luar biasa. Mhm. Nah, bisa dikirim nilainya ke Indonesia, niatnya sudah sampai. Mhm mhm. Ya, itu lebih bagus. Tapi Iya. kalau dam, Mhm. harus disembelih di kota Tah Mekah, itu dam. oh oh, Tapi oke. kalau kurban, Iya, boleh di tanah air tanah air. kita. Nah, banyak yang membutuhkan. Iya iya iya. Itu nilainya berapa, Pak Ustadz? Apakah harus disamakan nilai dari sana atau di sini? Tidak Oh, harus tidak sama, harus sama tidak nilainya? harus sama. Oh, Jadi karena kita kan berada di tanah suci nih, iya, Pak di tanah Ustadz. suci. Iya, Jadi kita tinggal mengatakan berapa harga kambing di Indonesia, sekian, Oh, udah oke kirimkan, oke oke. harganya, disesuaikan keadaan. Tapi yang terbaik, ya domba lah kalau bisa, Mhm mhm kita mhm yang terbaik lah. mhm mhm. Dan memang agak mahal di sana ya, dibanding Iya. kira-kira Rp400 lah, Oh, di sana, ya Pak di Ustadz? sana. Mhm Iya. mhm. Kalau itu tadi dam, Mhm? ya pelanggaran seperti Iya, haji pelanggaran. Tamattu, tamattu iya. harus disembelih di sana. Oh, tidak Ya. boleh di sini? Tidak boleh, sekalipun banyak sekali yang mengatakan boleh dan boleh, Mhm. tidak ada yang membolehkan dari ulama kita. Mmm, Tapi kurban silakan, oke dan oke. juga tidak boleh diuangkan kurban itu. Iya, Oke oke. Nah, Pak Ustadz, syarat nih untuk mhm. memilih hewan kurban, itu kan tadi Pak Ustadz sudah sedikit, membuka jalan nih bahwa tidak boleh cacat. Nah, tetapi kan kadang-kadang kita tidak tahu nih ketika membeli hewan hewan kurbannya itu, mungkin kita harus lihat kondisi kesehatan dari hewan kurban itu. Nah begini, ada kesalahan kita di masyarakat di Indonesia, Mhm, pengennya, mau selesai cepat. mmm, Artinya dengan mengatakan kan ada penitia biasa itu, iya, dalam setiap masjid ada ada panitia penitianya. Nah, kurban. nanti penitia yang diberikan, amanah untuk membeli binatang kurbannya. Mhm, Nah, ini kadang ada penyelewengan di situ, ada iya iya bisnis. iya iya, Ya, mereka mengatakan ini 80 kilo, ternyata 60 60 kilo. kilogram. Jadi yang terbaik itu kita sendiri yang langsung datang ke kandangnya. Jadi jangan sedikit nyuruh orang nyuruh, ini adalah masa depan kita di akhirat. Iya iya, Nah, kalau itu pertanggungjawaban ya, Pak Ustadz, iya, ya? ada cacatnya bagaimana? Iya, Kita sendiri yang rugi. merugi. Ya, jadi kita lihat giginya, lihat matanya, lihat apanya, semuanya sempurna. Nah, makanya jauh sebelum hari H kita sudah punya kambingnya. Jangan di akhir-akhir. Begitu, Pasti kita akan dapat yang yang kurang sudah bagus. kurang bagus ya, yang Ya, kurang sehat. makanannya apa? Ternyata Mhm, sampah mmm, makanannya. Makanya kadang ada ulat di hatinya. hati, ya. Jadi kita cari dari kampung, Mhm. namanya apa namanya, mau masuk surga kan Iya, harus usaha betul juga, betul, iya nggak iya. apa-apa kotor-kotor dikit Iya, lah. jauh-jauh Nah, sedikit jajan boleh, dikit iya lah. iya. Nah, kemudian lihat warnanya, Mhm, yang hitam itu makruh. oh Ya kalau oh, punya binatang kurban yang hitam usahakan belakangan banget, bukan tidak boleh. mhm, Nah, kemudian dapat ilmu lagi saya nih, Pak Ustadz. iya, usahakan yang putih Iya tanduknya. iya, Nah, itu yang kita inginkan. Makanya kalau belakangan ya nggak dapat nih. Ya, mhm, kemudian kita usahakan kita sendiri menyembelih. iya iya, Itu sunnahnya. Nabi tidak pernah dalam berkurban, menyuruh setiap orang. Nabi beliau selalu tiap tahun, selalu 2 dipotong. Beliau sendiri yang memotongnya. Mhm Jadi kita ini harus belajar cara memotong. mhm, Jadi kalau diserahkan di masjid boleh, boleh, iya, tapi tidak sempurna, sunnahnya ada yang kurang. mhm. Nah, kemudian kita tidak tahu kan tadi kan hikmahnya kan harus dibagi-bagi. Iya Nah, iya sekarang iya, kalau dikasih ke masjid, terus penitia-penitia membagi-bagi. Ini kambing sapi dari mana? Siapa yang mmm, punya? iya iya Kan satu sapi 7 orang. iya, Kita tidak tahu. Nah, kalau kita sendiri menyembelih kambing atau sapinya, kalau kita ambil bagiannya, kita bagi-bagi ke tangga, mhm kita saling melihat, saling bersalaman, ini ada mhm. kambingnya, apalagi kalau sudah dimasak Iya ya, iya, betul betul. ya kan? Bagaimana cinta kasih sayang masyarakat kita kalau terjadi seperti itu. Mmm, Dan itu pada umumnya tepat sasaran. iya iya iya. Nah, kalau kita pakai karcis, kar Kupon kupon. kupon, Iya, itu biasanya dapat 3 4 kupon, kan, berulang. berulang. Dan kemudian tidak tepat sasaran. Iya iya, Artinya bahwa dia biasa menggunakan, mhm, daging itu untuk minum-minum minum-minum, dan iya. sebagainya. Jadi kalau bagi saya contohilah
Saya lama di Arab, Mhm mhm. itu mereka itu tidak ada istilah memotong di masjid. Mereka sendiri di rumahnya sendiri Oh, potong, terus udah bawa paha-pahanya dibawa ke mahasiswa Indonesia di sana. Saya pernah mengalami itu. Ini ada mhm paha kambing, subhanallah. Kita mhm. jadi terjadi namanya, persaudaraan antara kita dengan mereka. Membangun kedekatan Pak Ustadz, ya Kedekatan. ya Nah, ya sekarang di iya. Indonesia bisa nggak dirasakan Tidak seperti itu? seperti itu terjadi. Sama sekali, bahkan bisa saling mendorong-mendorong, Iya iya. saling memukul. Kenapa? Mhm. Karena dagingnya tidak terbagi dengan Iya, baik. tidak baik, ya. Nah, coba serahkan kepada mereka semua. Mhm. Bisa nggak masjid ini tidak ada pemotongan? Iya Serahkan mereka sendiri yang mau berkorban. Kalau mhm. berkorban, silakan urus sendiri. Iya. Belinya, dia sendiri memotong, dia sendiri memukuliti, Mhm. potong-potong. Ayo, nggak apa-apa dipanggil tukang potong, tapi kamu sendiri yang kita sendiri yang mengelola Mengolah. di rumah. Oh, oke oke, iya. Ya, seperti itu. Heeh. Sebaiknya seperti itu. Ya itu tadi saya mau tanyakan tadi Mas sudah jawab bahwa kita boleh memanggil orang dari luar Boleh, untuk membantu mengerjakan, boleh, seperti kayak mengkuliti, boleh. ikut memotong-motong ya, tapi Ya, untuk membagi itu diserahkan ke kita ya Pak ya. Ustadz, Di rumah di sendiri, rumah sendiri? ya Mhm persiapkan untuk ya memang mhm. kotor-kotor dikit lah. Ya, jadi satu sapi itu kumpul 7 orang. Mhm, Di iya mana kita potong? Potong di iya. sini. Tapi kan begini Pak Mmm, Ustadz, budaya kita di Indonesia itu berbeda. Sudut pandang orang itu berbeda ketika kita menyembelih di rumah ya, kan akan ada sudut pandang orang lain iya, melihat bahwa sekeknya itu ada perkataan akan seperti itu iya, muncul nanti, pelitnya. pelit ya, pelit dan seke itu orang, nggak mau berbagi. Kenapa nggak diserahkan ke masjid gitu? Kenapa mesti dia yang memotong sendiri dan dia membagi sendiri? Ternyata ada hikmah di balik itu ya Pak Ustadz. Iya, Iya. memang pasti kalau kita mau keluar dari omongan orang nggak bisa. Mhm, Tapi kita kan selalu mengutamakan yang terpentingnya iya, apa, untuk agar supaya tidak keluar dari hukum syariatnya. mhm, Jadi ketika kita potong sendiri, kita lihat aja nanti apakah saya seki atau tidak. iya, Nah, kita akan bisa menyerahkan nanti ke tetangga, tetangga, sahabat, iya dan namanya kurban itu kan wajibnya dipotong hari pertama, iya, kedua, 3 hari ya Pak ketiga, Ustadz ya? 3 hari. Mhm, Jadi tanggal 10, 11, 12. iya, Nah, untuk memakannya bisa disimpan seminggu, 2 minggu, kapan mau dibagi-bagi, bisa 2, 3 hari itu seminggu kemudian. Yang mmm, penting dipotong pada hari hari H-nya. H, iya, Saya simpan dulu deh seminggu kemudian, mhm mhm, nanti baru saya bagi-bagi sama panggil lagi orang-orang, nggak ada masalah. Yang mmm, penting dipotong pada hari pada H-nya. hari itu, Membagi-baginya mau sebulan kemudian silakan. mmm. Begitu saya lihat teman-teman saudara kita di Arab Oh, seperti itu. jadi tidak langsung di hari Tidak yang sama langsung. ya? Kadang kan kurban itu sampai 3 hari. 5 bulan masih ada Oh, di kulkas. iya 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 iya. "Ayo makan kurban lagi kita Mhm, ini." Dan memang lezat sekali dan berkahnya beda. mhm, Jadi jangan disamakan dengan daging biasa. mhm mhm, Ya itu luar biasa. Jadi seperti itu. mhm. Nah, Pak Ustadz ini, kalau boleh tahu mungkin juga, Mas, pendengar kita maupun yang nonton ini mau tahu nih, kenapa sampai 3 hari nih hari tasyrik gitu? Hari pertama, kedua, dan ketiga gitu gitu. Ya, dan memang di sini ulama kita apa namanya, memberi target. Kan Iya, namanya di tasyrik itu kan, 10, 10, 11, 12 12, ya, 13, tapi pemotongannya 3 3 hari. hari. Itu dari mazhab Imam Abu Hanifah Mhm, dan ulama kita yang lain. Tapi yang termulia hari H-nya. iya, Ya kita masih diberi kesempatan untuk 2 hari 2 hari kemudian. kemudian. Jadi ini kelonggaran bagi kita pada Mhm, dasarnya. Ya bisa saja mungkin tiba-tiba ada yang memberikan dana, mhm, ya untuk memberi. Nah, perlu saya sampaikan juga pada iya. saya, yang membuat batal kurban kita itu karena itu kan tidak boleh berkongsi. Jadi Oh, harus dari uang kita sendiri. Tapi bisa ngutang, ini saya punya kurban ini tinggal 1 juta, mhm mhm bisa ngutang mhm, untuk menambah menomboki. iya Tapi iya. tapi berkongsi, "Kamu 1 juta, saya 1 juta. Kita berkurban yuk." Enggak, ini batal. Tapi kalau kita oh nggak boleh ya, Pak Ustadz? Nggak bisa berkurban, nggak bisa. Oh, Itu batal karena berkongsi harga. Jadi mhm, harus kita sendiri yang punya harganya 100%. mmm, Nah, beda dengan kalau kita dikasih sumbangan. iya iya, Umpamanya anak memberikan kepada orang tua, Pak, ini ada uang kurban, silakan berkurban kalau mau Ki ini." mhm 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 Nah, mhm, oh iya, diberikan oleh orang lain, itu sudah milik kan. iya iya, Aku nih berkorban dengan uang itu. iya iya, Nah, itu nggak ada masalah. mhm Nah, yang tidak boleh juga apa, instansi, umpamanya mhm, sekolah ini berkurban, iya, sekolah ini berkurban, nggak bisa. mmm, Jadi umpamanya sekolah ini membeli 1 sapi, iya. terus dikorbankan, batal. Oh, Kenapa? Karena bagaimana niatnya? iya Umpamanya sekolah, atirah iya, umpamanya, terus mau disembelih, "Ini kambing dari kamu untuk kamu,
kurban Atira. Mmm, Jadi kurban sekolah Atira. Nggak ada mhm, seperti itu. Harus kurban harus menyebut namanya siapa yang berkurban. Kecuali kalau Atira memberikan satu orang. Ini ada hadiah kambing saya mhm. berikan kepada pegawai yang paling bagus, yang paling sukses, yang bisa dijadikan contoh teladan. Iya iya. Ini ada saya kasih hadiah. Ah, berarti dia sudah punya dia. Dia yang punya Mhm kambing itu. mhm. Ah, itu terus diniatkan atas namanya dia. Tapi instansi nggak benar, Nggak boleh, nggak oh. boleh. Apalagi yang membatalkan lagi, yang membatalkan Kalau dia ini tadi Pak Ustadz saya, hmm, ini saya berpikir nih Pak Ustadz, hmm, kalau kita kan itu sapi bisa berdelapan ya, bertujuh, tujuh. tujuh ya, bertujuh. Itu kan pasti ada kongsi gabungan gitu. Iya, betul. Itu batal ya Pak Ustadz? Tidak. Tidak? Kan sapi itu untuk 7 orang. Iya, Nah, setiap satu orang itu harus dia sendiri yang berapa satu orang? Oh, anggaplah sekitar 3 jutaan 3 lah gitu, juta. iya. Maka saya dari 7 orang itu Iya, menyerahkan uangnya 3 juta kepada panitia. Nih, tujuh mhm, juta, 3 juta. iya. Tapi tidak dari 3 juta tidak boleh berkongsi, Oh, tapi bisa ngutang. oh ya paham paham Nah paham, iya iya, nah kalau kambing satu mhm, orang, iya, nah kalau kambing satu orang dia juga dia harus sendiri, dia harus sendiri. mhm, Saya tidak boleh ngutang, tapi iya, boleh diberi. sendiri, Saya sedekahkan kepada kamu, mhm bukan utang. Saya sedekahkan ambil untuk terserah mhm, mau, ya itu nggak ada masalah. mmm. Tapi istrinya bilang, "Saya 500.000 kamu 500.000 gimana?" Oh, nggak Ah, boleh, oh nggak itu boleh, tidak boleh, oh ya batal itu Pak Ustadz ya, batal. batal, Nah, oh, boleh istri berkurban juga, suami juga boleh boleh berkurban. mhm mhm, Jadi begini, ada 2 hukumnya, iya ada namanya sunnah kifayah, iya, ada sunnah namanya kifayah ya, sunnah ain. ini, Sunnatu ain berkurban untuk sendirinya sendiri. mhm Jadi ini kambing, mhm, saya berkurban untuk saya sendiri, iya, tanpa saya bagi-bagi pahalanya kepada keluarga saya. Jadi saya mutlak saya punya mhm, sendiri ini. Jadi Nabi menganjurkan kepada kita iya, minimal kita berkurban sendiri-sendiri sekali dalam seumur hidup. mhm mhm, Ya, mhm, tidak perlu ada nah kalau sunnah kifayah, setiap rumah ada satu berkorban, iya, kepala rumah tangga. Kemudian diniatkan pahalanya kepada seluruh anggota anggota, rumah tangga. Itu namanya, sunnatu kifayah. mmm, Ya, mhm, ini boleh, tapi yang oh, paling mulia sendiri-sendiri. Makanya satu sapi kan 7 orang. iya 7 orang, Bisa masuk seberapa keluarga di situ, sendiri-sendiri. mhm mhm mhm, Ya, jadi mhm, ini yang paling mulia ini pada dasarnya, tidak iya, bukan setiap satu untuk satu keluarga. Jadi ini yang paling besar anunya, begitu ya. pahalanya ya. Iya, Pak Ustadz, kalau kan ini ada sapi, ada Ya. kambing, itu amalannya sama Pak Ustadz? Ada yang mengatakan kambing paling mulia. Mmm, Jadi berkorban dengan kambing itu yang paling tinggi derajatnya. Nah, nah, Nabi selalu berkorban dengan kambing. kambing, Itu domba dilihat oleh ya? ulama kita atau Mmm, domba yang domba, panjang bulu-bulunya itu. iya, Nah, kalau sapi, orang mengatakan tidak, sapi paling banyak, paling besar, tinggi derajatnya karena mhm, dagingnya banyak. banyak, Orang mengatakan tidak, unta yang paling tinggi karena iya, memang dagingnya lebih banyak. lebih banyak Jadi lagi. ada melihat dari sisi daging, ada melihat dari Oh, sisi karena Nabi melakukan ini. mhm, Nabi tidak pernah berkorban kecuali dengan kambing, kambing, domba iya gitu. domba, Itu iya iya, masalahnya. mhm, Tapi intinya yang mana saja, yang penting sama? ikhlas ya. Ya Yang penting keikhlasan, jangan ya sampai keikhlasan berkorban tidak kita. ikhlas Pak Ustadz ya. Ya, apalagi di Indonesia kan kita Iya, ini domba itu kurang ya. mhm, betul Ya betul, kalau bisa juga sedikit anulah, kalau bisa masyarakat Indonesia kita juga, mhm, jangan sapi semualah, kenapa mmm, ada yang ada ada kambing, ada yang kambing, agar supaya terjadi keseimbangan. keseimbangan, Boleh betina, boleh mhm, jantan. Yang iya. mengatakan, "Boleh nggak betina?" Boleh betina, nggak ada masalah. Mhm. Kan biasanya kita memilih nih, nggak boleh kalau dalam kondisi hamil gitu kan. Nah Ya, itu nggak boleh juga Pak Ustadz? diusahakan dihindari dulu, Mhm kan mhm. namanya kita kan bukan Oh bukan sebenarnya. tahun ini yang terakhir Iya kali kita iya takutnya berkorban, ya, kita betul kan harus betul. ada pertempuran nggak bisa berkembang biak nanti, Mmm, masa ya, kecuali mungkin jalan terakhir ya. mhm mhm Nah, mhm. kemudian perlu saya sampaikan juga, ada salah satu kebiasaan kita di Indonesia membuat batal kita Iya. punya kurban, yaitu dijual kulitnya, Nah, kambing atau betul. sapi itu. Iya, Kita panen itu Pak Ustadz ya, biasanya. di situ ada bisnis besar-besaran. Mhm mhm. Nah, kata Nabi SAW itu, "Man ba'a jalda, udhiyatihi fala udhiyata lah." Mhm. Barang siapa ada orang yang menjual Kulit. kulitnya kambing kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Nah, di sini yang berkurban ini usahakan betul tegas Mmm, bahwa namanya kulit disedekahkan semuanya. Jadi harus dengan sepengetahuan yang punya kurban. iya. Kasih contoh yang menjual seperti ini. Ini saya tukang jagal, Mhm saya mhm. menyembelih.
terus saya mengatakan, "Saya tidak usah dikasih harga berapa saya sembeli, artinya berapa dihargakan Biaya, saya kalau saya menyembelih. untuk Biasa kan 200.000 iya, ya? 200.000 ya, Ustaz. Nah, terus nggak usah saya 200.000, yang penting saya dikasih kulitnya." Mhm. Ah, kata dia, "Oh, deal." Mhm. Nah, itu sudah menjual namanya. Oh, Ya, kecuali gitu. kalau mau tetap dikasih 200.000, Mhm. nah kulitnya ambil. Mmm. Ya, berarti disedekahkan semua. Nah, yang banyak kejadian dijual itu kulitnya, dimasukkan ke masjid, Mhm. itu Disumbang lagi. sumbangkan lagi Mas. Nggak bisa, Itu tidak bisa ya? pokoknya daging dan kulit sama, Tetap disumbangkan semua, ya karena niatnya sudah dari awal untuk berkurban berkurban. semuanya begitu Ya, ya, Ustaz? tidak Oke. boleh, "Ya udah terserah kamu." Mmm, Nggak boleh kata terserah kamu, tidak, harus ada wasiat dari pemilik kurban, kurban. "Tolong ini jangan dijual, harus disedekahkan semuanya." Batal semua 7-7-nya Mmm, kurbannya. Nah, ini gitu yang ya. banyak terjadi. Oh, seperti itu. Nah, tetapi kalau umpamanya kulitnya ini, sudah diserahkan kepada si A, Ya. kemudian si A ini pengen menjualnya. Nah, ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak, sedekahkan lagi. Pokoknya usahakan semuanya disedekahkan. Mhm, Nah, mhm. karena isi sifatnya di situ adalah sumbernya adalah, kurban. Namanya Kurban. kurban tidak boleh saling menjual, memperjualbelikan. Tidak Karena ada kan kulit istilah jual kulit sekarang kan bisa dimakan itu bisa kulit ya, ya. iya. Jadi Dibikin ke keripik, iya, keripik, heeh. bahkan mahal itu harga. Mhm, mhm, Iya. mhm. Ya Mhm. itu saran-saran saya kalau bisa sekalipun diserahkan kepada si A, si B, Iya. sudah pindah dari tangan ke tangan, jangan berpikir untuk dijual. Mhm. Berkah daripada kurban itu sedekahkan lagi, kalau memang tidak mau, Iya. ya silahkan dijadikan keripik dimakan sama-sama, Mhm. dia ya begitu. Seperti Jangan itu. jangan ada nilai di Iya, situ. iya, iya. Jangan membebankan untuk menjadi sebuah Mhm, uang di mhm. situ. Seperti itu. Ya. Iya, Pak Ustadz, ada keutamaan lain itu, dalam berkurban, Ustadz. Ada yang saya tahu itu untuk kita tidak memotong kuku Oh, ya. ya. Nah, itu seperti apa tuh, Pak Ustadz? Ya, memang ada hadis Nabi mengatakan seperti itu, bahwa apabila siapa yang ingin, maksud Mhm. hadisnya itu siapa yang ingin berkurban, Mhm. dan dia sudah melihat hilal, maksudnya Iya, sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Zulhijjah, Iya. maka hendaklah dia meninggalkan, untuk tidak memotong kukunya, Mhm. rambutnya, seperti itu. Mhm, mhm. Nah, sampai dia berkurban. Iya. Nah, di sini memang ada larangan, Mmm. tetapi ulama kita yang mengatakan itu wajib hanya sebagian daripada mazhab Imam Ahmad. Ahmad. Tapi mazhab yang lain mengatakan tidak, itu hanya sunnah saja. Mmm. Iya, Bahkan iya. ada mengatakan tidak boleh, artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Iya, Ya iya. sekalipun di situ ada arti larangan, tapi Iya, larangan iya. di sini, eee artinya itu hanya makruh. Mhm, Nah, kalau mhm. kita lakukan dapat pahala, kalau tidak ditinggalkan tidak masalah, tidak membuat kurban kita batal. Nah, cuma teman-teman kita dari, kaum Salafiyah yang lain itu dia hanya melihat letterleknya. Padahal syarah dari hadis itu, Mhm. 3 mazhab itu tidak ada mengatakan itu adalah berdosa Berdosa. atau berkurang. Itu hanya sunnah hukumnya kalau kita meninggalkan. Mhm, mhm. Itu anunya. Mmm. Tapi ada juga mengatakan tidak, itu kembali kepada binatangnya. Iya, iya, iya. Ya, kenapa? Karena nya itu adalah maksudnya kalau sudah Mas tanggal 1 jangan dipotong lagi kukunya itu binatang, Mhm. jangan potong lagi karena itu berpahala. Dan Mmm. setiap helai daripada kambing itu 10 pahalanya, 10 pahala. rambutnya. Oke. Coba bisa kehitung nih berapa Mmm. pahalanya. Kalau kita ya, Iya, pahalanya iya, luar iya. biasa ya. Heeh, betul, Ya, betul, betul. setetes dari darahnya 10 pahalanya. Belum sampai saja Ya, sudah ada ya, pahala, Pak, Masya luar Allah. biasa ya. Itulah, makna betul-betul di mana memang kita diwajibkan, kalau menurut saya itu mewajibkan diri kita untuk berkurban setiap tahun, karena ada makna yang, dan Ya, nilai pahala yang betul-betul luar biasa betul. kita dapatkan dan begitu mudahnya Allah memberikan, memberikan buat kita ini sebagai umatnya, semua jalan itu punya nilai pahala dan bagaimana Betul. kita bisa menutupi dosa-dosa kita, Pak Ustadz, Luar ya. biasa itu Luar ya biasa, harapan Allah kita. memberikan kita kemudahan yang sebenarnya, pada dasarnya umat muslim ini belum melihat kemudahan-kemudahan itu. Mungkin dia sudah melihat tapi menganggap bahwa Belum sadar nantilah, belum iya sadar. belum sadar, belum sadar, belum memaknai betul-betul keutamaan dari Allah yang, Allah berikan kepada kita. Dan mungkin sebelum kita akhiri Pak Ustadz, ada Ya, hal ataupun pesan yang ingin disampaikan? Silahkan. ya, pertama-tama saya mau sampaikan bahwa, tapada cengin ya.
Mmm, Jadi niat niat ini hati, harus betul-betul mantap, iya, karena harus sampai kepada Allah. mhm, Makanya pada saat kita mau menyembelih, iya, kita bilang, "Ini kambing dari kamu, iya, untuk kamu, iya, bukan dari saya." Memang mhm, kambing ini Allah yang ciptakan, Allah yang mhm, berikan kepada kita. Terus sekarang saya serahkan kepada engkau. Maksudnya saya melakukan ini karena Allah. mhm, Balaslah ya kurban ini dengan yang terbaik. Itu iya, maksudnya untuk kamu. mhm, Makanya pada saat sebelum kita menyembelih kita bilang dalam kita baca, "Ini kambing dari kamu untuk kamu, kurbannya mhm, Muhammad bin Abdullah." Sebelum binnya, harus ada binnya, iya iya, oh ya, asli, beserta seluruh mhm, keluarganya. iya iya, Terimalah kurban ini, bismillahi Allahu akbar. Boleh berbahasa Indonesia. Yang tidak mhm, boleh berbahasa Indonesia hanya bismillahi Allahu akbar. Yang lain iya iya, boleh. oke. Masa itu di bahasa Indonesia kan? Ya, Sangat tidak ya. biasa gitu karena Jadi iya gampang iya bisa iya, bahasa Indonesia kan. diucapkan, dilafazkan. Ya, kalau salat harus bahasa Arab, tapi Iya, ini boleh berbahasa Indonesia, tapi seperti tadi nih, iya kalau mau iya, bahasa Arabnya boleh. iya, Ya. mhm, Hadza minka wa ilaika udhiyata man. Siapa? Udhiyata, kurbannya siapa dan seluruh keluarganya. Fataqabbala minni bismillahi Allahu akbar. mhm, Nah, cara menyembelihnya juga ada ada pembahasannya. pembahasannya. Semua ada Iya, tata ada caranya dan pembahasannya. itu harus, apa ya, sesuai dengan, apa ya, kaidah Islam ya, Pak Ya, Ustadz, ya. Dan itu memang sudah diatur itu ya, ya. diatur. Cuma Mhm, perlu sampaikan iya, kepada tukang jagal ini, mhm, usahakan yang betul-betul rajin salatnya, iya, jangan ada banyak tatonya, mhm mhm, meninggalkan salat, iya, beda rasanya itu. iya, Nah, kemudian cara pada saat menyembelihnya usahakan paling banyak itu 3 kali gores. Paling bagus mhm, sekali sudah putus semua. Itu rasa dagingnya lezat sekali, nggak ada beda, stresnya. Itu mmm, kambing sapi kita. mhm, Jadi tolong betul-betul carilah tukang jagal yang betul-betul, orangnya beramal saleh, iya. jangan sembarangan. Ya Seperti seperti itu. itu. Ya, Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk waktunya pada kesempatan hari ini sudah memberikan sedikit gambaran dan juga memberikan pemahaman buat pendengar kita maupun yang nonton kita di channel YouTube Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar maupun di Radio Al Markas yang pada dasarnya nanti akan kita lewati ya karena tinggal sepekan lagi ini betul. memasuki bulan apa ya memasuki Zulhijjah, tanggal apa Idul 9 Kurban Idul ya Kurban. dan ini sudah masuk di hari kedua Zulhijjah ya. Terima kasih Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA, beliau merupakan anggota Fatwa MUI Sulsel dan juga dosen UMI Makassar yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini dengan kita membahas tadi keutamaan kurban dan hikmahnya dalam masyarakat muslim. Saya Ruby Sudike pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.